Ekonomi sepanjang tahun 2024 akan dirilis ya di Ya, hari ini. Tentunya ini juga akan merefleksikan seperti apa sebetulnya dunia usaha sejauh ya. ini. Tapi apakah Anda cukup optimistis bahwa konsensus memperkirakan pertumbuhan ekonomi kita tetap berada di 5%? Apakah ini juga sejalan mungkin dengan apa yang dilihat dari sisi para pelaku usaha atau pengusaha? Ya, Mbak Sinta, kalau kita cermati memang tahun 2024 adalah sebuah tahun yang sangat challenging buat dunia usaha. Karena kita ingat betul bagaimana tahun 2024 sepanjang tahun itu mengalami kontestasi politik yang luar biasa. Mulai dari awal pileg dan pilpres, kemudian sampai dengan akhir tahun adanya pilkada serentak. Kondisi ketidakpastian politik ini menjadi sebuah faktor substantif dalam konteks ekonomi. Sehingga kemudian kita melihat bagaimana bahkan di kuartal ketiga kemarin Mbak Sinta, pertumbuhan ekonomi itu hanya 4,95%. Tapi kemudian memang kita lihat di kuartal keempat, indikator-indikator ekonomi makro yang lain mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sehingga kita mempunyai optimisme secara agregat tahun 2024 pertumbuhan ekonomi masih di atas 5%. Termasuk ketika kita mempunyai momentum misalnya Mbak Sinta, ketika di kuartal keempat kemarin misalnya bagaimana tingkat investasi masuk sampai dengan 450 triliun misalnya. Indikator-indikator ini mendukung bagaimana secara agregat pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 kemarin kita masih optimis di atas 5%. Dan semoga ini menjadi sebuah pondasi yang cukup positif di mana tahun 2025 pertumbuhan ekonomi bisa menjadi lebih akseleratif. Perkiraan kita bisa 5 sampai 5,2%. Ini yang menjadi proyeksi pengusaha. Dan narasi optimisme seperti ini yang terus kita bangun, apalagi kalau kita melihat Mbak Sinta, bagaimana program-program terobosan dari Presiden Prabowo Subianto begitu luar biasa, bagaimana aspek fiskalnya ditata dengan baik, walaupun ruang fiskalnya begitu sempit, tapi kita lihat bagaimana seminggu, 2 minggu terakhir, Pak Presiden berikan arahan, bagaimana fiskal kita ini harus spending better, bagaimana terjadi pemotongan-pemotongan yang luar biasa, karena kalau pembelanjaannya itu tidak mau memakai ukuran-ukuran yang bersifat leveraging atau memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi, maka itu istilahnya hanya better spending itu, yang penting belanja itu. Tapi gimana kita melihat bagaimana Pak Presiden itu mempunyai komitmen bahwa selanjutnya itu belanjanya harus lebih baik atau spending better. Sehingga harapan kita, walaupun ruang fiskal besok sempit, tapi Presiden bisa mendorong bahwa government spending itu bisa menjadi salah satu daya ungkit maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun 2025. Selain berbicara masalah target investasi yang masuk dan juga bagaimana menata konsumsi dalam negeri. Karena tadi kita lihat Mbak Sinta, bahwa memang kondisi geopolitik dan ekonomi global banyak sekali ketidakpastian. Makanya kemudian kita lihat kita harus fokus dalam ekonomi dalam negeri dan inilah menjadi pondasi kekuatan ekonomi kita ke depan, Mbak Sinta. Baik, artinya kalau Anda menilai bahwa konsumsi dari dalam negeri dan juga investasi ini akan menjadi daya ungkit begitu ya bagi pertumbuhan ekonomi ya, atau bahkan mungkin Anda cukup optimistis ya begitu bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan bisa mencapai 8%, Pak Aji. Gini, kalau berbicara masalah angka target pertumbuhan ekonomi 8% angka yang sangat challenging Mbak Sinta. Kita harus kalkulasi ulang, kita harus exercise apakah itu achievable or not achievable. Tapi lepas dari angka 8%, pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sampai 5 tahun ke depan pasti akan lebih eskalatif dibandingkan tahun 2024. Karena kita sudah mempunyai pondasi yang cukup bagus. Berbicara masalah kepastian dan masalah stabilitas politik sudah terjamin, maka selanjutnya Presiden cukup fokus dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tumbuh dan lebih merata. Demikian Mbak Sinta. Baik, terima kasih Pak Ajib. Saya ingin beralih ke Bu Telisa. Bu Telisa mengamati apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ajib ya. Kalau Anda sendiri melihat Bu, bagaimana sebetulnya pertumbuhan ekonomi kita begitu? Apakah Anda melihat begitu bahwa konsensus memperkirakan akan berada di sekitar 5%? Apakah ini juga sejalan dengan proyeksi atau perhitungan yang Anda lihat, Bu Telisa? Ya, tentu saya sebagai part of ekonom yang memproyeksi itu juga, maksudnya kurang lebih ya, karena ekonom juga biasanya sudah punya simulasi-simulasi yang cukup standar dari sisi determinan variabelnya. Tadi salah satunya kan disebutkan konsumsi, investasi, ekspor ya. Kita juga tadi menambahkan yang Pak Ajib itu kan ekspor ya. Jadi dari sisi net ekspor kita kan selama 56 sampai 57 bulan berturut-turut ini masih surplus meskipun surplusnya semakin menipis tapi tetap bisa mempertahankan surplus. Jadi ekspor juga akan membantu kinerja pertumbuhan ekonomi kita. Nah, memang di kisaran itu ya, tadi konsensus yang dikumpulkan oleh CNBC 5,01. More or less seperti itu ya. Jadi pertumbuhan di kuartal 4 ini more or less di sekitar 5,01 sampai 5,03. Dan secara full year-nya ya diprediksikan around itu juga ya, around 5,01 sampai 5,03 juga. Artinya memang di kisaran angka 5%. Jadi artinya
pertumbuhan kuartal 4 itu memang lebih baik secara year on year dibandingkan kuartal 3 karena kuartal 4 kan kita tahu memang ada seasonal effect ya. Jadi intinya sih sejalan dengan tadi yang disampaikan nggak jauh-jauh dari angka 5%. Kalaupun lebih dari 5%, kemungkinan di bawah 5,1 ya kan. Sebetulnya awalnya harapannya 2024 itu prediksinya bisa 5,1, bahkan waktu awal-awal optimis membangun asumsi APBN itu kan 5,2 pengennya bahkan. Tapi kan kita tahu di 2024 tuh ada transisi pemerintahan yang masih butuh proses kalibrasi, kemudian juga ada macam-macam lah ya kejadian geopolitik yang masih mewarnai. Nah, jadi artinya ternyata kita nggak bisa mencapai target itu, tetapi setidaknya tidak jauh dari target itu ya. Tapi memang masih itu di satu sisi memang kita sudah berusaha ya dengan berbagai cara dan kebijakan untuk mempertahankan angka 5% itu, tetapi di sisi yang lain memang masih menjadi PR kita untuk ya kita kan selama ini masih di bawah target yang itu ya. Nah, tetapi tadi dengan usaha dan kerja keras dan optimisme, seharusnya kita bisa lebih baik lagi gitu loh. Tapi memang untuk 2024 ini ya kisarannya nggak jauh dari angka 5% itu. Nah, PR-nya pastinya ke depan gimana kita bisa more than 5%. Karena kita kayak agak sedikit terjebak di angka 5% ini ya begitu.